warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Udin dalam channel Ikuti Asiknya Belajar Kimia. Materi hari ini adalah materi rangkaian dari asam basa. Hari ini saya akan membahas tentang teori asam basa. Nanti video berikutnya adalah perhitungan asam basa baik yang kuat maupun yang lemah. Kemudian nanti ada titrasi dan ada perhitungan pH campuran. Oke, langsung aja kita mulai materi untuk hari ini adalah teori asam basa ya. Teori asam basa. Ada 3 teori asam basa yang akan saya kasihkan untuk materi ini, yaitu yang pertama adalah menurut asam basa Arrhenius ya. Jadi pertama adalah asam basa Arrhenius. Asam basa Arrhenius ini tidak terlalu sulit ya. Yaitu definisinya adalah dinamakan asam itu adalah zat boleh ya, atau spesies yang menghasilkan, ingat ini konsepnya, yang menghasilkan ion H+. Ini sebagai kata kuncinya adalah menghasilkan ion H+. Tapi ingat, ion H+ dalam larutannya. Jadi dia terionisasi. Kalau yang namanya basa itu adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion OH-. Nah, kata kuncinya di sini yaitu menghasilkan ion OH-. Sama, yaitu ion OH- dalam larutannya. Jadi sama-sama terionisasi. Contoh yang asam itu misalkan saya punya HCl, asam klorida. Kalau diionkan, maka dia berubah menjadi H+ ditambah Cl-. Karena berubah menjadi H+ inilah maka disebut asam. Contoh yang lain yaitu misalkan saya punya H2SO4. Kenapa dia disebut asam? Karena kalau terionisasi dia akan berubah menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Dari sini kita kelihatan karena dia hanya melepas H+, maka kadang-kadang disebut dengan namanya asam monoprotik. Mono itu satu. Monoprotik. Karena hanya melepas 1H+. Karena dia itu melepas 2H+, maka ini disebut dengan namanya asam diprotik. Boleh. Kemudian contoh yang basa apa? Contoh yang basa misalkan saya punya natrium hidroksida yang dilambangkan dengan NaOH. Kalau diionkan NaOH itu jadi Na+ ditambah OH-. Kata kuncinya di mana? Di OH- ini. Yaitu dia melepas hidroksida. Inilah kata kuncinya. Maka dia disebut dengan basa. Atau contoh yang lain misalkan kalsium hidroksida. Misalkan CaOH 2 kali. Kalau diionkan jadi Ca2+ ditambah 2OH-. Karena dia melepas ion hidroksida, maka dia bersifat basa menurut siapa? Arrhenius. Oke, nggak terlalu rumit ya. Kita sekarang ke nomor 2, yaitu asam basa Bronsted-Lowry. Ini yang sering keluar, baik di dalam
ujian akhir sekolah atau mungkin pada ujian SBMPTN atau UTBK ini sering keluar, yaitu asam basa Bronsted Lowry. Asam basa Bronsted Lowry yang dikenal dengan nama asam basa konjugasi, yaitu asam basa konjugasi. Konjugasi berarti ada hubungannya. Apa pengertiannya sekarang? Namanya asam, kalau yang arrhenius itu asam berarti dia menghasilkan ion H+, kalau ini asam adalah donor. Donor apa? Donor proton. Kalau yang asam adalah donor, maka yang basa adalah akseptor. Berarti akseptor apa? Proton. Nah, proton itu bisa saya tulis H+. Ini juga H+. Oke. Kalau kita lebih mudahnya lagi, kita bisa pakai cara asik ya. Saya tuliskan cara. Oke, berarti cara asiknya adalah namanya asam, berarti dia adalah orang kaya. Asam orang kaya. Kenapa orang kaya? Karena dia adalah donor. Untuk basa, berarti dia orang miskin. Kenapa miskin? Karena dia adalah akseptor, penerima. Tapi ingat, selisihnya harus satu. Selisihnya harus satu. Tidak boleh lebih dari satu, karena dia adalah pasangan asam basa konjugasi. Contoh, NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. NH3 sama NH4 itu adalah satu saudara. Satu saudara. NH3 adalah basa. Kenapa basa? Karena dia orang miskin. Kau tahu dari mana? Hanya 3, ini hanya 4. Selisihnya harus 1. Sedangkan H2O itu sebagai orang kaya. Kenapa orang kaya? Karena hanya 2, ini hanya 1. Berarti H2O sebagai asam, OH- sebagai basa. Gimana cara menjelaskan ini kok sebut donor? Nah, karena dia orang kaya, H2O orang kaya, maka dia sebagai pemberi atau donor, pemberi H+ kepada NH3. Karena dia dikasih, maka NH3 berubah menjadi NH4+. Sebaliknya, H2O karena dia ngasihkan ke H, ke NH3 hanya, maka H2O berubah menjadi OH-. Yang awalnya kaya jadi miskin, yang awalnya miskin karena dikasih, maka berubah menjadi orang kaya. Itulah pasangan asam basa konjugasi. Untuk lebih paham lagi, maka akan saya buatkan contoh lain tentang asam basa konjugasi ini. Misalkan saya punya H3PO4. H3PO4 itu asam fosfat ya. Nah, dia adalah asam. Maka basa konjugasinya apa? Namanya basa konjugasinya berarti jadi orang miskin, maka dia akan turun 1. Berarti awalnya hanya 3, turun jadi hanya 2 PO4. Yang awalnya ini 0, nggak ada muatannya karena dia turun, maka berubah jadi min. Maka berubah menjadi basa konjugasi. Kalau ini tak vonis menjadi asam, misalkan gitu ya, ini asam. Tunjukkan ke saya basa konjugasinya apa. Ini hanya 2, berarti ini hanya 1 PO4. Yang awalnya min 1, turun lagi karena jadi orang miskin. Jadi apa? 2 min. Maka dia sebagai basa. Seandainya turun lagi, misalkan ini tak vonis menjadi asam. Apa basa konjugasinya? Maka dia turun. Awalnya hanya 1, jadi nggak ada. Jadi apa? PO4. Yang awalnya 2 min turun menjadi 3 min. Ini disebut basa konjugasi. Ini nggak bisa turun lagi karena hanya sudah nggak ada. Maka dari dulu, kenapa ion fosfat kok muatannya 3 min? Awalnya dari sini, yaitu karena pengaruh asam basa konjugasi. Contoh lain, asam yang kalian cintai misalkan ya, H2SO4.
namanya asam sulfat. Dia sebagai asam. Kira-kira bahasa konjugasinya apa? Turun 1, awalnya 2, berubah menjadi 1. SO4-nya tetap. Yang awalnya tidak bermuatan, karena turun jadi orang miskin, kekurangan 1. Maka berubah menjadi basa. Seandainya lagi ini tak sebutkan sebagai asam, kira-kira bahasa konjugasinya apa? Awalnya hanya 1, turun jadi nggak ada. SO4. Min 1 turun jadi berapa? 2 min. Maka dia disebut dengan basa konjugasi. Dari dulu namanya ion sulfat, ionnya itu mesti 2 min, bukan 3 min, bukan min. Karena apa? Dari sini yaitu pengaruh asam basa konjugasi. Dari sini maka bisa kita buat yaitu cara asik lagi. Cara asiknya kita bermain-main ya. Gini, saya punya amonia yaitu apa? NH3. Dia bisa berubah menjadi AS. AS itu saya singkat yaitu asam. Bisa berubah menjadi BS. BS itu berarti basa. Kalau dia berubah menjadi asam berarti naik 1. Kalau dia turun menjadi basa berarti berarti turun 1. Apanya yang naik? Apanya turun? Itu adalah hanya. Sekarang NH3 naik jadi apa? Jadi NH4. Yang awalnya 0 jadi plus 1 karena dia naik jadi orang kaya. Yang turun awalnya 0 turun jadi N hanya 3 jadi berapa? Hanya 2. 0 turun menjadi min. Inilah asam basa konjugasi. Berarti NH3 ini bisa berubah menjadi asam, bisa berubah menjadi basa, maka NH3 disebut dengan namanya senyawa amfoter. Reaksinya disebut reaksi amfiprotik. Berarti kesimpulannya H2SO4 ini juga senyawa amfoter karena bisa asam bisa basa. H2PO4- juga amfoter bisa asam bisa basa. HPO42- itu juga amfoter bisa asam bisa basa. Oke, paham semua? Tinggal satu yang belum, yaitu teori asam basa menurut Lewis. Oke, nomor 3 adalah yaitu teori asam basa menurut Lewis. Gimana teori asam basa menurut Lewis? Nah, definisinya dulu ya. Namanya asam, namanya basa. Oke. Kalau di sini asam itu donor, basa itu aseptor. Sekarang kita balik. Karena kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah. Berarti rumusnya ini asam bukan donor lagi, tapi adalah akseptor. Gitu cara menghafalkannya. Kalau yang ini awalnya aseptor, maka basa turun jadi berubah menjadi donor. Oke. Kalau ini proton, ini beda. Yang ini namanya adalah PEB. Ini juga PEB. Apa PEB? PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Oke, pasangan elektron bebas. Contohnya gimana? Misalkan saya punya NH3 dengan BF3. Oke, atom pusatnya yang mana? Sudah kita pelajari di kovalen ya. NH3 atom pusatnya adalah N. Atom pusatnya adalah N. Hanya ada 3 sebagai penyumbangnya di sini. Hanya ada 3. Yang ini atom pusatnya adalah B. F-nya juga ada 3. Oke. Masih ingatkah di situ B itu golongan berapa? Golongan 3. Golongan 3. 1, 2, 3. Kalau F yaitu golongan 7. Maka ini saya tulis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7. Ini juga 7. Kemudian N itu adalah golongan 5.
Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian H itu hanya punya 1, golongan 1 karena oke. Nah, kita lihat di sini. Ini ada elektron bebas. Yang sini nggak ada elektron bebas. Berarti yang kaya adalah NH3. Namanya orang kaya berarti donor, pemberi pasangan elektron bebas. Berarti NH3 itu bukan sebagai asam, tapi dia adalah sebagai basa. Menurut siapa? Menurut Lewis. Yang BF3 karena dia tidak ada elektron bebas, maka dia menjadi orang miskin. Berarti sebagai apa? Aseptor. Berarti BF3 adalah asam menurut Lewis karena tidak ada elektron bebas. Berarti kesimpulannya asam basa Lewis kalau dia punya elektron bebas, pasangan elektron bebas dalam atom pusatnya, maka dia layak menjadi basa Lewis. Oke, paham semua? Jangan lupa nanti video berikutnya, materi berikutnya adalah tentang menghitung pH asam kuat dan asam lemah. Oke, jangan lupa saya tunggu komentarnya di bawah ya. Jangan lupa juga di-share kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.